Salam damai, sahabat Oase Rohani Katolik yang dicintai Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah tersenyum hari ini? Senyum sukacita dan juga ungkapan syukur atas cinta Tuhan yang luar biasa untuk kita semua. Terlebih, karena cinta Tuhan juga, maka kita bisa bertemu kembali saat ini. Selamat datang di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian yang dipersembahkan oleh Komisi Sosial Keuskupan Agung Jakarta. Nah, dalam kesempatan kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Diosesan Stefanus Hari Yudanto. Halo Romo Hari, apa kabarnya? Iya, halo semua. Saya kabar baik. Terima kasih, puji Tuhan. Hari ini kita bertemu untuk senantiasa mewartakan kabar sukacita Tuhan untuk saudara-saudari semua. Ya, dan sudah siap untuk membawa kita dalam permenungan hari ini ya, Romo? Oke, siap. Baik, kalau begitu, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Hari. Silakan, Romo. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati, kita buka permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami senantiasa bersyukur atas segala berkat dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Maka pada hari ini kami mau mendengar dan juga merenungkan sabda-Mu, maka bukalah hati, telinga, budi, dan pikiran kami, agar dapat menemukan kekuatan sabda-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih ketika kami berbeban berat, ketika kami memiliki beban-beban yang selama ini kami rasakan, tetapi lebih daripada itu Engkau senantiasa menguatkan di dalam perjalanan hidup kami. Maka ya Tuhan, kami pada hari ini mau membuka hati kami untuk senantiasa menemukan kabar sukacita dari sabda-Mu. Semua ini kami persembahkan ke dalam tangan-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Romo Hari. Bacaan pertama. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dialah yang memimpin kita dalam iman, dan dialah yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dengan mengabaikan kehinaan, ia tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus, yang tabah menanggung bantahan terhadap dirinya, bantahan yang datang dari pihak orang-orang berdosa. Janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa, sebab dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, akan memuji-muji Engkau. Orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, akan memuji-muji Engkau. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang miskin akan makan sampai kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selamanya. Orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, akan memuji-muji Engkau. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah. Semua orang sombong di bumi, di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, akan memuji-muji Engkau. Dan aku akan hidup bagi Tuhan.
anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Orang yang mencari Engkau, ya Tuhan, akan memuji-muji Engkau. Kini kita dengarkan Injil Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu,
Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya dengan tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita merenungkan sabda Tuhan yang baru saja kita dengarkan dalam sesi yang pertama. Romo hari, bacaan hari ini cukup panjang ya, tapi juga sekaligus membawa kelegaan, membawa kekaguman, takjub, betapa luar biasanya kuasa dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Betapa melegakan tahu bahwa ada kuasa yang bisa memulihkan kita, bahkan membangkitkan dari kematian. Nah, terlepas dari rasa takjub, kagum, dan lega itu, Romo, mungkin ada hal lain yang harus kita gali lebih dalam dari bacaan hari ini, Romo. Saya persilakan. Iya, baik, terima kasih Mbak Pinky dan juga sahabat Oase Rohani yang terkasih. Tentu tadi sudah disampaikan ya bahwa ada peristiwa mujizat, kekaguman, dan bahkan Tuhan yang begitu dahsyat yang mampu menyembuhkan dan sekaligus membangkitkan orang-orang yang mati. Mungkin sebelum saya ke bacaan Injil, saya mau menyentuh sedikit dari bacaan pertama lebih dulu ya, di mana surat kepada orang Ibrani yang juga mengantarkan kita dan ada relasinya dengan bacaan Injil nanti. Saudari dan saudara terkasih, mungkin dalam perjalanan hidup kita, seringkali kita mempunyai beban ataupun juga tekanan-tekanan hidup ya. Mungkin Mbak Pinky ya, entah stres gitu ya, atau mungkin dalam pekerjaan, atau ketika kita, wah pokoknya kayaknya tuh beban silih berganti datang bertubi-tubi bahkan gak habis-habis gitu ya. Maka ini juga menjadi warta gembira bagi kita ya, dikala mungkin kita sedang atau Bapak dan Ibu yang mendengarkan saat ini sedang dalam rasa kekecewaan mungkin, keputusasaan, atau bahkan ketika rasa-rasanya sudah tidak punya pengharapan. Saya rasa bacaan ini juga memberikan kelegaan bagi kita. Dikatakan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, acap kali yang namanya beban itu kan terlalu memberatkan ya. Kalau misalnya kita mengimajinasikan beban itu kita pikul, maka lama-lama terhimpit dan bahkan boleh dikatakan hidup kita semakin terbebani. Maka sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Ya, apapun beban hidup Anda, apapun ketika pergumulan hidup Anda, ya bahkan ketika beban itu membuat kepercayaan kita kepada Tuhan perlahan-lahan luntur, itu juga menjadi salah satu renungan untuk kita. Maka pertanyaan refleksinya adalah, apakah ketika kita memiliki beban, memiliki pergulatan hidup kita, lantas kita tidak percaya kepada Tuhan, terus kita datang entah kepada dukun mungkin ya, atau mungkin kita pelarian-pelarian ya entah kepada kesenangan-kesenangan yang bersifat semu dan lain sebagainya. Maka sebagaimana sabda Tuhan hari ini, janganlah kamu menjadi lemah dan putus asa, sebab dalam pergumulanmu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Ya, kita lihat kembali lagi
penderitaan salib kita, Tuhan kita Yesus Kristus ya Mbak Pinky, di mana Tuhan begitu menanggung penderitaan, bahkan mencucurkan darah sampai wafat di kayu salib. Dan ini mungkin belum seberapa ya, dikatakan belum sampai mencucurkan darah, artinya kita melihat kembali penderitaan Yesus Kristus dan memandang salib Yesus, dan kita pun memberikan atau diberikan kekuatan oleh Tuhan. Mungkin ini dulu ya sebagai permenungan dari bacaan ini, bacaan pertama. Ya, Romo, memang betul sekali tadi yang Romo bilang ya, ini kita sebenarnya kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan-ketakutan yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam dinamika kehidupan sosial, di masyarakat, di pekerjaan, ataupun dalam keluarga, itu sebenarnya belum sampai mencucurkan darah ya Romo, tapi itu saja sudah sering sekali membuat kita tergoda untuk mengambil jalan pintas berdasarkan pikiran kita sendiri gitu. Bagaimana ya caranya Romo agar kita bisa cepat mengingat bahwa bukan kemampuan kita sendiri sebenarnya yang memampukan kita mengatasi masalah ini, tapi kita harus berani mengandalkan Tuhan. Adakah hal yang mungkin bisa Romo bagikan gitu untuk bisa kita lakukan untuk supaya cepat ingat, andalkan Tuhan, kembali ke Tuhan gitu. Seperti apa ya Romo? Iya, mungkin saya sedikit ingat perkataan Rasul Paulus ya. Kadang-kala kita kan mau berlaku apa yang baik ya, tetapi yang jahat itu justru ada pada kita gitu ya. Jadi ini juga terkadang mungkin roh jahat dengan roh baik gitu ya, bahwa di dalam perjalanan hidup kita, awal kita bangun tidur sampai kita nanti tidur lagi, begitu banyak pilihan yang nanti kita mesti ambil ya. Itu pun juga terlalu banyak ya godaan, distraksi atau rintangan-rintangan. Maka mungkin ini juga menjadi permenungan untuk kita. Paulus itu mengatakan untuk bertekun di dalam iman. Aku telah mengikuti pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Maka mungkin salah satu kata kuncinya adalah kalau kita mengibaratkan suatu perlombaan ya, maka sebelum kita berlomba gitu kan ada latihan ya. Seorang atlet ya Mbak Pinky biasanya kan itu ada latihan gitu ya, kalau misalnya ada pertandingan bulu tangkis gitu ya, saya suka dengan Jojo gitu ya, wah dia harus latihan, kemudian harus bisa menjaga kebugaran tubuhnya, menjaga makanan dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi proses untuk kita ya. Maka semakin banyak kita berproses latihan, ya ketika kita ada suatu masalah, ada suatu pergulatan hidup kita, ini juga sebagai proses dari latihan-latihan itu. Dan ya ini juga bagaimana pilihan kita, apakah kita langsung menyerah begitu saja atau kita saya mau ambil langkah untuk kita bisa mengatasi setiap kesulitan yang ada berdasarkan dengan kekuatan Yesus gitu ya. Ini pun juga menjadi pilihan kita. Maka Bapak Ibu Sobat Oase Rohani Katolik yang terkasih, tentu setiap pilihan itu juga mengandung konsekuensi. Ya, maka ketika kita memilih tadi ya, ketika kita ada di dalam bahasa saya itu kan latihan rohani ya, atau dalam bentuk askese, di mana mungkin apakah kita memilih semua yang senang-senang gitu ya, atau memilih semua yang enak gitu ya, yang memberikan kita semua kenikmatan. Tapi jangan salah ya, kadang jamu yang pahit itu memberikan kesembuhan ya Mbak Pinky ya. Atau ketika rasa latihan itu kan capek gitu ya. Ketika proses latihan kita, wah saya misalnya lagi exercise latihan otot gitu ya. Itu kan otot kita menjadi ketika menggerakkan tubuh kita, kadang-kala otot kita itu menjadi sakit. Tetapi lama-kelamaan kalau itu kita sudah terbiasa, itu badan kita akan, ya boleh dikatakan semakin bisa mengikuti, atau badan kita semakin bisa beradaptasi untuk itu. Maka ini juga menjadi bagian dari permenungan kita juga ya. Latihan terus-menerus ketika apakah ada masalah kita mau
diam aja, atau kita tidak berpaut pada Tuhan, atau mungkin kita tidak mengambil action tertentu, maka ini juga menjadi permenungan untuk kita semua. Iya, Romo, seperti Romo bilang tadi, kehidupan kita ini seperti latihan olahraga, seperti seorang atlet gitu yang bersiap untuk bertanding gitu. Rasanya ini kok kayak lagi intensif training terus ya nih Romo, lagi pelatnas nih. Latihan nasional rasanya kok berat banget. Nah, tapi puji syukur kepada Tuhan, sepertinya Gereja Katolik juga memang menyiapkan vitamin-vitamin yang membantu kita untuk senantiasa kuat ya Romo. Ada misa Ekaristi, ada bacaan harian, dan seterusnya. Mungkin ada lagi Romo yang bisa kita gunakan dan manfaatkan untuk membantu kita berada dalam training yang intensif ini Romo. Iya, betul ya. Kadang ketika latihan itu perlu ya tadi ya vitamin ataupun juga suplemen-suplemen yang membantu ya. Di gereja kita bersyukur sekali ya bahwa perayaan sakramen-sakramen itu membantu untuk kita semakin dekat pada Tuhan, dan ya kalaupun kita jatuh tadi ya, kalaupun kita dalam situasi yang dimana kita wah, itu kayaknya rasanya tuh saya jauh dari Tuhan, ada sakramen pengampunan dosa. Ya, sakramen rekonsiliasi. Maka Bapak dan Ibu, ini juga menjadi salah satu hal yang kita syukuri. Bahwa ketika mungkin ya dalam perjalanan hidup kita, kok saya jauh ya, kok lama-lama hidup saya terlalu hidupnya yang jauh dengan Tuhan, dan rasa-rasanya saya semakin tidak merasakan cinta kasih Allah lagi. Maka Bapak dan Ibu bisa menerima sakramen pengampunan dosa, bisa menghubungi Romo yang mungkin Bapak dan Ibu kenal atau di paroki dan sebagainya. Perayaan Ekaristi ya, ada perayaan Ekaristi harian pun juga dimaksudkan untuk kita menerima kekuatan. Ya, setiap hari kan ya tadi itu beban numpuk terus gitu ya. Kalau saya bersama dengan para mahasiswa itu kuliah gitu, aduh Romo saya tuh capek kuliah gitu ya, belum lagi tugas-tugas gitu ya. Mungkin Mbak Pinky kalau pernah ingat lagi ya, setelah ini kuliah tugas bikin paper, belum nanti UTS UAS gitu, kayaknya kalau beban ketumpuk-tumpuk itu setiap hari pasti ada aja ya. Maka perayaan Ekaristi yang kita terima setiap hari atau bahkan dalam mingguan itu juga memberikan kekuatan kita, seperti tadi ya asupan makanan, memberi kita kekuatan lagi. Oh, Tuhan, saya sudah menerima tubuh dan darah Engkau. Ini menjadi bagian untuk saya bisa menerima kekuatan rohani untuk saya beraktivitas di dalam kehidupan saya. Atau ketika mungkin Bapak dan Ibu yang sakit gitu ya, menerima sakramen perminyakan, ini menjadi bekal kekuatan untuk mereka yang sedang sakit, yang justru membutuhkan kerahiman dan kekuatan Allah. Ini juga menjadi vitamin yang bagi saya juga sungguh menguatkan dalam perjalanan hidup kita. Maka sakramen sebagai tanda dan sarana keselamatan Allah ini juga mengiringi langkah perjalanan kita, mulai dari pembaptisan ya, mulai dari awal hidup ya. Ini kan sakramen itu seperti kehidupan kita, yang proses kehidupan kita yang terus menerus dari awal kita hidup sampai nanti menuju kepada kematian kita, di mana Allah senantiasa menyertai hidup kita. Wah, terima kasih sekali Romo. Kita sudah diingatkan bahwa berarti kehadiran gereja dengan berbagai perlengkapan rohani yang disediakan, berbagai sakramen, dalam bentuk berbagai sakramen, dan juga kehadiran gereja sendiri mau menerima kita kembali, sejauh kita mau kembali, itu sungguh-sungguh harus kita sambut dengan gembira, dan ini merubah persepsi kita bahwa misa, bacaan, rosario, atau bahkan adorasi bukan lagi beban ya Romo, justru ini kita yang perlu sebenarnya ya, supaya kita senantiasa kuat untuk menghadapi pertandingan di luar sana. Terima kasih Romo, dan ini menjadi penutup dari sesi kita yang pertama, tidak berasa ya, dan kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita, permenungan kita di sesi yang kedua. Sahabat Oasa Rohani Katolik yang terkasih, tetaplah bersama kami.
Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Diocesan Stefanus Hari Yudanto, dan saya Magdalena Pinky Berat. Dan selamat bergabung di sesi yang kedua. Tadi di sesi yang pertama, kita sudah diingatkan bahwa berbagai perlengkapan rohani yang dihadirkan oleh Gereja Katolik seperti berbagai sakramen, bacaan kitab suci, doa rosario, ada banyak sekali ya Romo. Itu ternyata adalah bisa dianggap sebagai suplemen dalam tanda kutip ya, di mana kita butuhkan untuk menguatkan otot-otot rohani kita. Kalau diibaratkan atlet itu adalah supaya kita mampu mengikuti sebuah training intensif agar kita mampu menghadapi pertandingan iman yang sebenarnya di luar sana. Jadi ini bukan sebagai beban aturan yang mengikat, tapi justru kita yang membutuhkan agar mampu melewati dan bahkan memenangkan pertandingan itu ya Romo. Nah, itu adalah kesimpulan kita tadi di sesi yang pertama. Kini di sesi yang kedua, kiranya permenungan apa yang bisa kita dapatkan lebih lanjut ya Romo dari bacaan yang sudah kita dengarkan dalam kesempatan kali ini. Silakan Romo. Iya, baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, dalam sesi yang kedua ini saya mau mengambil dari bacaan Injil, di mana kita melihat ada dua peristiwa penyembuhan yang terjadi. Yang pertama itu dari anak perempuan dari seorang anak Yairus ya, kepala rumah ibadat, dan juga dari seorang perempuan yang menderita pendarahan sejak 12 tahun. Saya mau pertama dari Yairus dulu ya. Yairus seperti yang tadi kita sudah baca dan dengarkan, itu ada suatu keterangan Yairus yaitu kepala rumah ibadat. Boleh dikatakan dia pemimpin agama, atau katakanlah di sini mungkin seperti dewan paroki gitu ya, yang sangat intens sekali dalam pelayanan, atau mungkin juga sudah dikenal oleh orang banyak. Tetapi yang menarik adalah ketika dia mau datang kepada Yesus, berlutut di depan kaki Yesus dan memohon supaya anaknya itu disembuhkan. Ya, maka ini yang menjadi inspirasi bagi kita, tidak mengenal yang namanya status sosial, jabatan, atau bahkan ketika posisi mungkin sudah tinggi gitu ya, kepala rumah ibadah gitu ya, boleh dikatakan siapa sih yang nggak kenal gitu. Tetapi kita melihat sikap imannya ya, yang sungguh mau datang kepada Yesus untuk meminta supaya anaknya disembuhkan. Terus kemudian dilanjutkan seterusnya, sampai anaknya itu dikatakan mati atau meninggal. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yesus, jangan takut, percaya saja. Ya, mungkin terkadang iman kita juga mati gitu ya, iman kita yang tadi ya kita lihat lagi di bacaan pertama, terhimpit oleh berbagai beban, terhimpit oleh berbagai kecemasan, kekhawatiran hidup dan sebagainya. Bahkan mungkin kita rasanya sudah tidak percaya kepada Tuhan. Kurang lebih situasinya mirip atau sama ya. Dan itu pun juga si Yairus ini juga takut gitu ya, anak yang dia kasihi kemudian meninggal. Tetapi Yesus mengatakan jangan takut, percaya saja. Maka saudari dan saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika itu, ia berkata talitakum, kemudian anaknya ini bangun atau bangkit, dan kemudian Yairus ini memiliki pengharapan atau memiliki suatu iman yang meneguhkan perjalanan hidupnya. Kemudian yang kedua, kita belajar dari perempuan yang menderita pendarahan. Ya, sejak 12 tahun dikatakan ya. Mungkin kalau sakit, pusing gitu ya, atau pilek sehari, 2 hari, seminggu gitu ya. Ya mungkin itu kita juga sakit ya, itu apalagi sakit gigi, kayaknya sakit 1-2 hari aja udah kayaknya menderita banget ya. Apalagi ini 12 tahun ya, Mbak Pinky bisa membayangkan kayaknya rasa sakitnya tuh kayak apa gitu ya. Dan menurut tradisi di sana bahwa wanita ini sakit pendarahan dan najis yang terkadang ini juga dikucilkan, tidak banyak orang yang tidak mau mempedulikan dan lain sebagainya. Maka ia datang kepada Yesus, ia mengambil inisiatif ya.
Ini adalah bentuk dari suatu perjalanan iman yang ambil resiko, ya, dalam keadaan dia putus asa sejak 12 tahun, ketidakpastian untuk dia bisa disembuhkan, tetapi dia datang kepada Yesus. Asalku jamah saja jubah Yesus, maka aku akan menjadi sembuh. Nah, mungkin iman yang ini juga punya nilai suatu perjuangan, keberanian untuk melawan rasa malu, ketidakpastian apakah aku bisa sembuh atau enggak, dan justru iman yang seperti ini yang kita belajar dari perempuan yang menderita pendarahan ini untuk bisa disembuhkan. Ya, saya kira ini dua inspirasi proses penyembuhan, ya, dari Yairus dan juga perempuan yang menderita pendarahan yang kita bisa jadikan sebagai gambaran dari proses iman kita juga. Gitu Mbak Pinky. Ya, berarti tadi bisa dibilang dari bacaan ini 2 poin ya yang Romo bagikan tadi, bahwa terlepas dari siapapun kita pada saat meminta kepada Yesus benar-benar harus merendahkan diri, menyatakan bahwa Dialah yang berkuasa, bukan kita ya, dengan apapun yang kita miliki saat ini. Mungkin kita lupa untuk bersujud dan menyembah dalam memohon rahmat Tuhan ya. Kemudian tadi yang kedua, mau ingatkan juga mengambil langkah iman. Nah, ini mungkin saat kita meminta ya Romo, ini saya pribadi mungkin ya, saat kita meminta kita merasa ada dalam posisi yang pasif ya, udah nunggu aja gitu ya Romo, nunggu diberikan mujizat gitu. Tapi di sini kita diingatkan oleh perempuan yang menderita pendarahan ini bahwa kita juga perlu untuk mengambil langkah iman. Nah, ya Romo, dalam kenyataannya gitu ya Romo, pada saat kita memang sedang dihimpit dengan ketakutan, kecemasan, atau bahkan beban penderitaan yang begitu besar gitu, sulit rasanya untuk mungkin mengingat 2 hal ini, bahwa kita juga harus mengambil langkah iman. Kita merasa kita korban, kita merasa kita sungguh-sungguh tak berdaya, dan terlebih lagi tadi Romo, bahkan kita merasa tidak layak untuk meminta gitu. Bahkan mungkin kita tidak berani juga untuk meminta karena kita ngerasa kita berdosa, kita ngerasa kita, dan seterusnya, bahwa kita memang belum layak untuk itu. Bagaimana pendapat Romo tentang hal itu? Iya, mungkin dari 2 peristiwa ini sebenarnya saya mau mengambil satu, bukan kesimpulan ya, tema yang saya mau merangkum dari bacaan pertama ataupun juga dari Injil, yaitu soal satu perikop ini. Imanmu telah menyelamatkan. Ya, imanmu telah menyelamatkan. Tadi ya Mbak Pinky mengatakan, ya, bahwa aku tidak layak, bahwa aku berdosa, kok rasa-rasanya aku mau datang ke gereja aja kok kayak nggak pantas gitu ya. Terus belum lagi kayak, wah aku udah jauh dari Tuhan, kayaknya berbagai jenis dosa kayaknya udah aku lakukan gitu ya. Kayak wah gitu ya, itu pengalaman di mana umat beriman atau kita juga mungkin ya, yang mungkin saat ini ketika kita mendengarkan ini juga mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita. Tetapi saudari-saudara terkasih, kita juga melihat ya, bahwa justru di tengah situasi dosa, situasi ketidaklayakan, ketidakpantasan, apa yang menyelamatkan adalah iman kita. Ya, maka di balik tadi ya itu semua ya, seperti tadi ya Yairus, perempuan yang menderita pendarahan, atau inspirasi dari surat kepada orang Ibrani, iman kita ya, apa yang kita mau lakukan, apa yang mau kita persembahkan, itu sangat tergantung dari apa yang memang kita pikirkan tentang Allah. Ya, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa kita nggak mau take action gitu ya, kita nggak mau ambil resiko, ya perempuan yang pendarahan itu ya 12 tahun, 13 tahun, bertahun-tahun nggak akan sembuh ya. Ketika dia nggak berani, walaupun banyak orang yang mengatakan dia najis, kayaknya nggak pantas untuk ada di dalam kerumunan orang banyak, tetapi dia mau menjamah jubah Yesus karena dia percaya Yesuslah yang menyembuhkan. Ketika kita lihat Yairus dengan posisinya dia yang sudah tinggi, yang mungkin dia orang banyak
akan mengenal dia, tetapi dia merendahkan diri untuk bisa datang kepada Tuhan dan memohon supaya anaknya disembuhkan. Maka justru iman kita yang justru menyelamatkan. Ya, maka kalau tadi ya, iman itu kan perlu dilatih, perlu perlu terus-menerus kita pupuk ya dengan sabda Tuhan, dengan mungkin juga dengan pengalaman-pengalaman hidup kita. Mungkin kalau kita yang selama ini jauh terus ada dibenturkan oleh pengalaman gitu ya, maka iman kita terus-menerus akan berkembang, bertumbuh dan terus berbuah. Maka ini juga menjadi salah satu refleksi untuk kita ya. Mungkin ini pengalaman kecil ketika waktu saya ditinggal pergi oleh ibu saya. Ya, saya itu anak bontot, boleh dikatakan saya itu sangat apa ya, momboan tuh gimana ya, sangat dekat lah dengan ibu saya gitu ya. Anak mami atau apalah ya dibilang, karena saya hanya dua bersaudara dan saya anak terakhir atau anak bontot dan saya sungguh dekat dengan ibu saya. Ketika ada singkat cerita ibu saya meninggal, saya tuh marah dengan Tuhan. Itu sayanya rasa saya kecewa, saya udah doa, udah devosi, saya minta mama saya disembuhkan. Kayaknya kurang apa gitu ya, saya doa sampai tengah malam, novena lah, semua doa kayaknya sudah saya lakukan. Kok Tuhan mengambil mama saya gitu ya, itu ibaratnya sangat apa ya, tidak tidak seperti apa yang saya harapkan atau yang saya inginkan untuk Tuhan berikan kesembuhan untuk mama saya. Pada masa itu memang saya menjadi jauh, kayaknya saya kesel, marah, dan kayaknya Tuhan itu apa ya gitu ya, nggak sayang sama saya. Tetapi pelan-pelan ya ketika proses kedukaan terus dan lain sebagainya, tetapi saya menemukan makna bahwa Tuhan itu punya suatu rencana yang indah ya. Mungkin kalau mama saya nggak meninggal, saya nggak jadi Romo gitu ya. Tetapi yaitu proses yang saya alami, ada makna yang lebih dalam ternyata di balik itu. Saya apa namanya bersama dengan papa, bersama dengan kakak saya dan kami pun juga berproses bersama-sama gitu ya. Dan pada akhirnya saya dalam permenungan Tuhan saya bersyukur bahwa di tengah rasa kedukaan, kehilangan, tetapi Tuhan tetap menyertai saya dan perjalanan peziarah hidup saya sampai titik ini ya mungkin nggak seperti ini ya, nggak sebagai seorang Romo Hari yang sampai sejauh ini ya dengan segala hal yang terjadi pada waktu saya proses kedukaan. Nah, perjalanan iman itu akan bertumbuh mungkin dengan tadi ya ada pengalaman yang wah gitu ya, di pengalaman yang dahsyat atau ketika ada tadi ya peristiwa kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi lama-lama ketika itu bertumbuh dan akhirnya pengalaman syukur itu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan. Oke, Romo, luar biasa ya, dari sebuah kisah yang menakjubkan ini ya, ternyata juga menambah iman kita dan mengingatkan kita, meneguhkan kita akan kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan yang lebih menakjubkan dan juga meneguhkan itu adalah bahwa siapapun kita, berapapun banyak yang kita punya, kita tetap diminta mengandalkan Yesus. Atau kalau kita nggak punya apa-apa pun, kita tetap diundang untuk mengandalkan Yesus. Jadi siapapun bisa datang mengandalkan Yesus. Kita tidak perlu berkata bahwa kita tidak layak ternyata ya Romo. Kita diterima dengan tangan terbuka untuk mengandalkan Dia. Dan biarkan Dia bekerja dalam hidup kita seperti apapun yang Dia rancangkan. Tapi seperti Romo bilang tadi, kita percaya rancangan Dia sudah pasti yang terbaik ya Romo. Wah, begitu menyegarkan mendengarkan ini semua Romo dan begitu meneguhkan. Dan ini juga menjadi penutup dari sesi kita yang kedua dan keseluruhan sesi kita. Terima kasih sekali Romo untuk peneguhan yang luar biasa ini. Dan kami mau memohon kepada Romo agar apa yang sudah kita dengarkan ini bisa kita laksanakan dan juga bisa berbuah dalam kehidupan kita. Kiranya Romo berkenan menutup sesi kita ini dengan doa dan juga berkat penutup. Silakan Romo. Baik, Mbak Pinky dan juga sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih,
Mari kita tutup permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang telah Engkau taburkan di dalam hati kami, supaya ini semua bisa menjadi semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami, bahkan ketika saat kami punya beban, pergumulan, kekhawatiran, atau bahkan keputusasaan di dalam hidup kami. Di tengah kami tidak layak, atau ketika kami merasa diri kami jauh daripadamu, Engkau selalu dekat dan Engkau memberikan mujizat penyembuhan kepada kami. Sebagaimana Yairus dan juga perempuan yang menderita pendarahan, Engkau memberikan mujizat kesembuhan kepada mereka. Kami percaya dan yakin ya Tuhan, bahwa di tengah segala pergumulan, kekhawatiran hidup kami, Engkau datang setia menolong di dalam perjalanan pesiaran hidup kami. Kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, bahkan kekhawatiran hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biar diri yang senantiasa menyertai di dalam perjalanan hidup kami semua. Tuhan bersamamu dan dan bersamamu. Semoga Tuhan senantiasa memberkati perjalanan pesiaran hidup kita, untuk keluarga kita, pekerjaan, dan segala harapan-harapan kita dengan berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi Romo Hari. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan ya. Demikianlah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, perjumpaan kita dalam kesempatan kali ini. Kiranya terang dan kasih Kristus senantiasa menyertai langkah kita untuk melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama kali ini. Saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Diosesan Stefanus Hari Yudanto mohon pamit. Tuhan Yesus memberkati.